Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Berikutnya, hari ini kita akan belajar PLH ya di bab 5 menampilkan hasil karya dalam pameran. Kalian bisa melihat di buku paket halaman 134 ya. Kemudian siapkan juga buku tulis dan juga peralatan tulis lainnya ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Coba apa sih itu pameran? Ada yang tahu nggak pameran itu apa? Pasti sudah pernah dengar kan? Sudah tidak asing lagi di telinga kita ya kata-kata pameran. Nah, di sini Miss Atik akan menjelaskan pengertian pameran kelas. Pameran merupakan bentuk aktivitas yang menyuguhkan karya seni atau produk hasil kreativitas. Nah, di sini kalau pameran kelas berarti kreativitas siswa untuk diinformasikan pada banyak orang sehingga bisa diapresiasi dalam bentuk apapun. Contohnya misalkan ada yang apresiasinya itu bisa dibeli ya, bisa dalam bentuk pujian, itu adalah sebuah apresiasi ya. Nah, kalian kemarin sudah merencanakan untuk membuat sebuah produk ya, produk dari barang bekas. Nah, nanti kalau sudah jadi produknya itu kalian bisa dipamerkan ya. Bisa membuat sebuah pameran, dikumpulkan dalam satu kelas karyanya itu dan nanti bisa dibuat pameran kelas ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh menginformasikan kepada banyak orang bahwa kita memiliki karya, memiliki sebuah produk hasil kreativitas kita sendiri untuk bisa dikenal oleh banyak orang, kemudian orang tersebut memberikan apresiasi. Itu adalah pengertian pameran dan tujuan dari pameran kelas. Dengan pameran apa yang kita buat bisa disebarluaskan kepada masyarakat ya, ini tujuannya, dan hasilnya itu masyarakat menjadi tahu hasil kreativitas siswa. Pameran biasanya dilaksanakan pada periode waktu tertentu, misalnya di akhir tahun atau di akhir semester. Nah, ini adalah salah satu contoh pameran kelas ya. Nah, ini contoh pameran kelas. Jadi karyanya itu dalam satu kelas atau dalam satu sekolah itu dikumpulkan, kemudian karyanya itu dipamerkan ya, dipajang. Nanti orang-orang itu akan melihat karya-karya kita. Seperti yang sudah kita laksanakan yaitu di contohnya di Science Project ya itu. Nah, untuk membuat pameran itu kita harus membuat perencanaan lagi ya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam perencanaan untuk membuat pameran itu ada yang namanya nama kegiatan. Nah, nama kegiatan itu adalah kegiatan pameran ini akan kita beri nama apa? Contohnya, misalkan pameran hasil karya pendidikan kelas 5 SD Al-Irham ya. Pameran akhir tahun hasil karya kreativitas siswa. Ini contoh nama kegiatan kita. Contoh yang pernah kita lakukan adalah science project atau misalkan open house ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada tema kegiatannya. Tema kegiatan itu adalah gagasan utama untuk memperjelas tujuan diadakannya pameran tersebut. Eh, Tujuan pameran itu sih untuk apa? Nah, kita jadikan tema ya. Melalui pameran siswa kelas 5 mendidik diri untuk peduli lingkungan hidup misalkan ya. Kemudian masih banyak lagi lainnya misalkan tema-tema yang eh, nyambung dengan kegiatan kita, dengan karya-karya yang kita tampilkan dalam pameran tersebut. Itu harus sesuai ya, tema nama kegiatan dengan karya yang akan kita pamerkan. Kemudian ada juga waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan adalah waktu yang kalian pilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya 26 Juni sampai 30 Juni. Berarti itu ada dilaksanakan dalam 4 hari pamerannya itu. Jadi pengunjung yang akan melihat
pameran kreativitas kita itu bisa mengunjungi pameran kita dari tanggal 26 Juni sampai 30 Juni. Berikutnya, dalam perencanaan membuat pameran, harus ada panitia pelaksana. Panitia pelaksana dipilih dari teman-teman kalian. Kalau misalkan pamerannya itu pameran kelas atau pameran sekolah ya. Pilihlah secara demokratis, ya, tidak memaksakan supaya kalian itu menjadi panitia karena kalian menyenangi kegiatan tersebut, tidak secara terpaksa sehingga menjadi beban ketika menjadi panitia itu ya. Nah, dalam panitia itu kalian bisa lihat di halaman 136. Nah, ada panitia pameran hasil karya kelas 5 tahun 2008 atau misalkan tahun 2021. Pembinanya guru-guru SD Al-Irham Global Islamic School, misalkan penanggung jawabnya Bapak atau Ibu guru kelas 5. Nah, ketuanya pilih dari teman-teman kita, ya. Kemudian wakil ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Bendaharanya siapa? Kemudian bagian-bagian yang akan membantu ketua dan wakil ketua dalam mensukseskan pameran tersebut, misalkan ada seksi usaha, akomodasi, ada seksi acara yang menjalankan acaranya, ada yang bertanggung jawab dalam seksi konsumsi ya, dan lain sebagainya. Itu adalah panitia pelaksana. Itu harus ada juga ya, supaya pameran kita itu terlaksana dengan sukses. Kemudian yang berikutnya ada biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mensukseskan kegiatan tersebut, ya. Karena tanpa biaya kita tidak bisa membeli peralatan yang bisa mendukung pameran tersebut. Contohnya di sini ada biaya untuk panggung ya, ada peralatan, nah ada konsumsi alat-alat tulis. Nah, itu rencanakan. Misalkan alat tulis anggarannya itu berapa? Misalkan 100.000. Peralatan 200.000, dokumentasi 50.000. Misalkan itu harus di list ya, harus dibuat perencanaannya supaya sesuai dengan budget yang dikeluarkan atau sesuai dengan biaya yang kita punya ya. Kemudian berikutnya rencana kegiatannya. Rencana kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang akan diisi saat pameran itu dilaksanakan. Contohnya misalkan di sini pameran dibuka oleh kepala sekolah ya. Setelah dibuka oleh kepala sekolah, pameran dibuka untuk umum, yaitu orang tua siswa kelas 5 serta para pengunjung lainnya ya, dari mulai tanggal 26 sampai 30 Juni. Kemudian ruangan yang digunakan itu adalah ruangan kelas 5 SD Al-Irham Global Islamic School ya. Denah ruangannya itu kita buat. Misalkan pengunjung itu masuk dari mana, stand yang pertama itu karyanya siapa dulu ya. Nah, itu dibuatlah denahnya ya. Itu adalah rencana kegiatannya. Kemudian di sini misalnya kasih lihat yang ada di buku, kalian juga bisa lihat di halaman 136. Merencanakan kegiatan pameran kelas itu contohnya seperti ini ya. Contoh penulisannya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini contoh lagi seperti ini ya. Ini adalah kalian membuat karya dari barang bekas sesuai dengan perencanaan yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Yang contohnya misalkan ada yang membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, sekarang buat ya hari ini. Nah, dalam pengumpulan tugasnya, kalian harus mengumpulkan dokumentasi dari mulai cara membuatnya, bahan-bahannya apa saja, cara membuatnya, dari mulai langkah pertama menggunting, kemudian menempelnya, ya, menghiasnya, itu harus didokumentasikan. Kemudian terakhir hasil karyanya harus difoto juga ya, dibuat dalam bentuk grid dan dikumpulkan maksimal hari Rabu jam 19.00. Ya, mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik, tugasnya bisa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Lebih cepat, lebih baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.